Halo semuanya, mungkin kalian bisa langsung eh, memberikan pertanyaan nih teman-teman di sini. Oke teman-teman, sorry banget jaringan saya terputus. Oke teman-teman, kita langsung invite Coach Steven. Oke Coach Steven, sorry Halo. banget jaringannya terputus kok. Saya pindah Yes, posisi. okay. Oke kok, mungkin bisa menjelaskan lagi nih kok bagaimana? Ya, jadi menyambung yang seperti tadi ya, Aim. Jadi ya sekarang memang industri pariwisata dan hospitality itu sangat terdampak dengan adanya pandemik ini. But I believe it's not only like this industry, but everyone, every industry will be affected. Yeah, yeah. But one thing I will see from another side that because everyone has been very bored at home. Everyone just wanna go out to see their families or to see beach or to see a mountain. Wanna go to Bali or somewhere else. Atau mungkin yang LDRan mungkin mau ketemu sama pacarnya sudah lama tidak ketemu. So after this all things been passed, menurut saya industri hospitality and tourism itu bakalan menjadi industri yang sangat besar dan everyone will just crazily look forward to it. Yes, I hope so sih kok. Ya di Yeah. tahun depan semoga pandemi cepat berakhir dan teman-teman semuanya bisa kembali nih teman-teman beraktivitas normal. Ya, Oke, benar sekali. sekarang nih kok udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, mungkin kita bisa masuk langsung ke sesi tanya jawab. Nih kok, Ya. saya bacakan ya. Bagaimana tips dan trik bersaing di level internasional kok? Sudah berapa lama menetap di Singapura dan kenapa memilih Singapura menjadi destinasi untuk berkarir? Waduh, Oke. beberapa juga tadi sudah di-share sih sama Coach Steven, mungkin beberapa aja kok yang mungkin belum di-sharing bisa dijelaskan lagi. Oke, boleh. Ya, jadi saya sendiri di Singapura udah 3 tahun ya, Aim. Gimana cara bersaing di Singapura? Oke, menurut saya mungkin ini salah satu yang mau saya sharing ke teman-teman yang saya sendiri sebelum saya berada di posisi ini, saya merasa tidak percaya diri bersaing untuk bersaing di luar negeri, apalagi Singapura. We all know, like Singapura ini kota yang besar, yang well developed. Jadi menurut saya sebenarnya as being an Indonesians or as an Indonesians, we all are capable dan kita punya strengths yang sangat kuat banget. We have a very good quality yang kita bisa bersaing di luar negeri. Cuman I think one thing yang kita sangat lemah, so that would be confidence, kepercayaan diri ya. Karena mungkin that becomes our mungkin culture, mungkin dari kita sering sungkan yang mungkin related juga ke confidence kita. Tapi sebenarnya kita punya quality yang bagus. Orang Indonesia itu sebenarnya kreatif loh. Mungkin banyak orang bilang orang Indonesia itu like lebay, alay, TikTok dan lain-lain. Sebenarnya it shows our creativity. Kita tuh very creative. We have a brilliant idea, something that very unpredictable. And dan saya merasa lucky menjadi orang Indonesia dan berasal dari background atau culture yang seperti ini. Dan menjadi orang Indonesia, kita dari kecil sudah dibudayakan dimanapun, bukan cuma di Kalimantan ya, Bhinneka Tunggal Ika dan juga budaya untuk gotong royong. Dimana menurut saya ini kedua poin yang sangat kuat banget sebagai being an Indonesian, di mana kita itu understanding everyone dari berbagai culture, entah you are Chinese, you are Bugis, you are Dayaknis, you are maybe Balinese, kita semua accept this all things. Kita nggak pernah kayak memandang orang berbeda dan memandang orang rendah atas dan sebagainya. Dan juga gotong royong. So I think this something is very strong factor that we have, karena bekerja dengan orang lain itu tidak mudah.
bagaimana caranya kita bisa balance kerjaan kita dengan orang lain dan punya inisiatif untuk membantu. Dan menurut saya ini something yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Dan menurut saya kalau ditanyain gimana cara bersaing, sebenarnya cuma satu, you just have to be confident with your quality and your value. Ya, sebenarnya basicnya kita sudah ada. Oke, Cuma kita harus percaya diri aja. Ya. Bineka Tunggal Ika ya, kok. Ya benar. Oke, kok ini terlepas dari pertanyaan tadi, ini ada orang kok yang nanya, menurut kok adakah cara untuk mengontrol emosi saat kita sedang dihadapi dengan tekanan dan kekecewaan dunia pekerjaan sehingga tetap bisa fokus kerja, apalagi kan mungkin kok kan orang Indonesia di Singapura, jadi kok mengatasi dengan tekanan-tekanan yang ada. Oke, ini sebenarnya menjadi problem saya juga, my personal problem before. Itu lebih ke mood ya, mungkin ini related juga ke mood, gimana caranya kita manage our emotions pada saat, apalagi saya di industri hospitality di mana setiap hari saya bertemu orang, mungkin contoh saya bertemu dengan business partner dan saya punya masalah, gimana caranya saya being a professional put this like problem aside. It takes time definitely, but I think something that we can learn is I think everyone has their own trait. Gimana caranya manage pemikirannya dia. Kalau saya sih triknya adalah saya mencoba untuk belajar untuk mengkontrol pemikiran saya pada saat saya mendedikasikan waktu, contoh jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 6 malam. It's time for me to work and I will just do everything about work, and afterward I will do other things like my own personal things. Dan menurut saya itu adalah salah satu trik untuk kita bisa bisa mengkontrol emosi kita dengan baik di waktu yang tepat. Jadi bukan kayak dalam waktu kita kerja, tapi kita juga melakukan our own personal things. Yes. Kok ada nggak pengalaman paling berharga dan paling nggak enak kok ketika kok bekerja di Singapura? Mungkin bisa di-sharingkan. Oke. Kalau mungkin di Singapura so far nggak ada yang sampai nggak enak banget ya. Mungkin lebih ke arah karena this is my first time working overseas. Pastinya ada culture barrier juga ya dengan orang-orang di sini, dan orang Singapura is not only Singaporean that I am facing every day, but also people around the world, from Italy, from India, from everywhere. So they have a different culture, they have a different thought, they have a different way to communicate. Yang menurut kita mungkin it's something very rude, but maybe for him or for them it's normal, it's fine. Ya, so menurut saya nggak enak, mungkin lebih ke communications di awal. Ya, tapi makin kesini I'm trying to understand it. Ya, kok apa sih arti kesuksesan dari Coach Steven? Ada yang tanya nih kok, arti kesuksesan apa sih menurut Coach Steven? Apakah ketika kok bekerja di luar negeri atau apa kok? Oke, ini pertanyaan bagus sih. Kalau menurut saya sih arti kesuksesan itu adalah being happy. Jadi pada saat kamu sudah happy, that's I would say it's a success. Yeah. And because karena sukses itu sangat subjektif ya. Mungkin some people may think that I'm a success person, I'm a role model, but I don't think so. Maybe some other people also don't think that way also. Jadi menurut saya just be happy. When you are happy with something that you have completed by your own, and you are success at it. Ya. Duh, keren banget kok, sangat menginspirasi. Teman-teman, be happy, oke? Harus. Everybody gonna be okay. Oke, waduh, keren banget nih. Ini ada pertanyaan, mungkin kok pengen jawab pertanyaan dari siapa nih kok? Mungkin kok bisa scroll up, banyak banget nih pertanyaannya. Oke, let me scroll up.
pengen jawab pertanyaan siapa nih kok? Okay, let me scroll up now. Oke. Wow, that's a lot. Thank you all. Oh, okay, maybe this one from Nasir Dabe. Apa Koko punya harapan or impian yang ingin diwujudkan di masa depan? Oke, panggilannya apa, Nasir maybe ya. Oke, thank you Nasir for the questions. Oke, impian ya, maybe where I am now, I think it's not the end of my journey. Definitely, I have a lot of dreams that I want to achieve. So, walaupun saya sekarang berkarir sebagai entrepreneur, tapi mungkin ini adalah istilahnya toxic yang baik yang diberikan oleh UC kepada saya. Jadi mindset menjadi seorang entrepreneur itu selalu ada di pikiran saya. Di mana saya jadi one day I don't want to always be like this, as in like working in people's company, but I want to have my own company that I will let people to work with me. So itu mindset yang selalu ada di pikiran saya. But I think this is for me the time, to experience how to work with people, and to build up my networking also. Oke, Bang, keren banget. Kok mungkin ada pertanyaan lain nih? Oke. Ini sih. Ya. Atau ada nggak yang kok pengen jawab? Banyak banget sih kok pertanyaannya. Oke, mungkin dari Nugi 79. Oke, apa tantangan tersulit yang berhasil Koko lewati saat menjadi manajer sejauh ini? Oke, I think yang paling sulit itu maybe I think it's very obvious karena muda, karena usia saya dan saya harus deal with people who are more mature than me, yang sudah more experience dari me, yang sudah berkarir lebih lama, dan itu menjadi challenge yang paling besar yang saya hadapi. Ya, cuman it takes time for me, especially pada saat saya di-appoint menjadi manager di usia 23 tahun. Itu adalah tahun-tahun di mana saya benar-benar merasa I just got a lot of pressure and stress from everyone. I think I just feel like everyone look at me down because I'm very young. Although I never advertise myself as like, oh, I'm only 23 years old. I never proud of it at all. Yeah. But how I'm tackling this problem so far? So I'm building up my credibility through a result. So jadi yang pertama adalah saya menunjukkan result dari kerjaan saya. So because I want to show, no matter how old you are, kamu 23 tahun, you are 30 years old, even you are 45 years old. So age doesn't matter. So yang matter itu apa? Profesionalitas, dan in the end of the day, I think what people will see and always remember is only a result. So I think those things that will people always. Jadi bagi mungkin teman-teman yang di sini yang merasa mungkin untuk menjadi manager atau menjadi punya posisi yang tinggi itu harus nunggu lama karena kita nggak punya experience. Menurut saya itu adalah pemikiran yang salah, dan bahkan menurut saya selagi kita masih muda, kejar dan fokus untuk chase your career dreams to become true. Oke, Kok ini ada pertanyaan dari Nasir Debi. Saat melihat diri Koko yang sekarang, siapa orang yang menurut Koko paling berpengaruh sih kok dalam kesuksesan Koko sekarang? Oke, yang paling berpengaruh ya. Oke, sebenarnya banyak sekali menurut saya orang-orang yang berpengaruh yang saya nggak bisa istilahnya mention satu persatu. Tapi bisa saya sebut beberapa. Orang tua itu adalah faktor utama, karena tanpa support dari orang tua, istilahnya dari doa, kemudian dari istilahnya harapan orang tua, itu saya percaya banget dengan
the power of hope and pray dari orang tua. Kenapa? Karena it is something that people cannot prove. Yes, it is. Yes. But I always believe that whenever your parents has a big hope of you and pray for you and believe you, so you have to believe it, and then there's always a way, you get what you want. As long as you let your parents know about it. And then the second person, I would say my beloved brother, which is Alvin Fredrickson. I think my brother also is here with his wife. No, my elder Saudara, kakak ya, kakak. Halo. Kakak. For Alvin dan also Lydia. Lydia is his wife. And the entire of my family, my aunties and everyone. So actually for me, bisa dibilang kenapa saya bisa di posisi is not only about my family but also everyone surrounding me. So siapa aja, it will be my dosen, it will be my friends, it will be my colleagues, it will be my boss. So everyone itu punya istilahnya porsi masing-masing, di mana mereka memberikan istilahnya percik-percik positivity buat saya. Keren banget sih kok. Di sini saya dapat belajar banyak dari Koko bagaimana kita itu jangan pernah berputus harapan. Karena kenapa? Karena kita punya harapan teman-teman. Be happy dan lakukan yang terbaik. Masalah hasil itu bonus ya. Yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Baik di pekerjaan kita, pembelajaran kita, apapun itu. Jadi lakukan yang terbaik teman-teman. Kalau teman-teman berhasil, itu adalah bonus. Oke, dari semangat dan kerja keras teman-teman. Kok ini ada yang tanya, kalau diberi kesempatan apa sih yang pengen kok ubah atau memperbaiki kesalahan kok? Ada nggak? Oke, ini pertanyaan bagus banget sih. Oke, kalau seandainya ada yang saya mau ubah atau menjadi kesalahan, yang saya tidak akan merubah apapun dari diri saya atau kesalahan-kesalahan yang sudah pernah saya istilahnya yang udah failed before. Karena menurut saya, in order to be here right now in this times, to be the position where I'm sitting now, itu berasal semua dari kesalahan-kesalahan. Menurut saya tanpa those kesalahan, I won't be like this now. You know what I mean? Jadi saya nggak akan berubah apapun dari kesalahan-kesalahan atau sebelumnya, karena itulah yang membuat saya bisa berada pada saat ini ya. Benar-benar. Keren banget sih, sangat menginspirasi ini kok bagi teman-teman yang nonton pada sore hari ini. Mungkin kok untuk menutup pertanyaan sesi tanya jawab kita pada sore hari ini, mungkin ada nggak pertanyaan terakhir yang mau kok jawab di sini kok? Yang dari sini. Dari siapa kok? Let me have a look. Wah, lumayan banyak juga ya. Iya, banyak banget pertanyaan dari tadi nggak habis nih. Iya. Success. Oke, one moment. Keren banget ya. Oke, mungkin dari udah. ini. Alba Tauya Arif, apa harapan Koko di masa mendatang? Maybe his name is Alba ya. So thank you Alba or Arif maybe. So harapan saya sih mendatangnya ya. Saya punya harapan besar, apalagi dengan industri yang saya tekuni sekarang, itu hospitality and tourism. Karena mungkin this is the industry that I don't see banyak orang yang tahu seberapa besar opportunity dari industri ini, especially di Indonesia. Industri tourism and hospitality ini sudah istilahnya dianggap sebagai industri yang premium di negara-negara lain. Tapi sayangnya saya sendiri belum melihat ini dipandang besar di Indonesia, di negara saya sendiri. Jadi harapan saya sih banyak istilahnya anak-anak muda sekarang, istilahnya generasi dari saya, adik-adik yang di bawah angkatan saya juga istilahnya punya
punya punya opportunity yang sama untuk bisa terjun ke dalam industri ini, karena industri pariwisata dan perhotelan adalah industri istilahnya revenue generator terbesar di sektor apapun. Jadi dengan mengembangkan industri pariwisata dan perhotelan itu juga sama it's the same thing like you are supporting your own countries to be even more well developed in terms of like economy kayak gitu. Ya, dan one thing mungkin sebelum menutup sesi ini ya, I just wanna share, I think there's a lot of people have a how do I say, it's like a negative thought about being a hotelier. Kalau saya sebutnya hotelier ya, orang yang bekerja di hotel. Mungkin beberapa orang mikir, kuliah ngapain, kuliah perhotelan, lama-lama cuma you just know how to make a bed, or even you just know how to like greet and smile with people, which everyone can do. Actually, it's a very wrong mindset. Karena apa? Kalau menurut saya, belajar di dunia perhotelan dan pariwisata is not only become a hotelier atau mungkin travel agent. Industrinya sangat besar, mungkin apalagi di UC ya, karena kita istilahnya diasah untuk menjadi seorang entrepreneur. Oke, contoh cuma satu yang saya mau sharing, pencucian mobil, car wash. Maybe it used to be just a car wash, so you just drive your car to car wash. And then you just leave your car, and then you just need to wait under the sun. It's very hot, and that's all. But sekarang orang lebih aware dengan adanya hospitality, di mana kita drop our car, terus kita tunggu. Terus sekarang ada tempat tunggu ber-AC, dan some places provided coffee and tea to keep us entertained. Jadi this thing is actually something that you will learn from hospitality major. Ya. Oke, waduh. So it's not only kerja di hotel. Iya kok, keren banget. Dari cerita Koko pada sesi sore ini, itu saya dapat banyak pembelajaran sih kok mengenai bagaimana kita sebagai anak muda dapat menjadi orang-orang yang kreatif, apalagi di zaman sekarang, di pandemi sekarang. Benar-benar. Jadi mungkin kok sekarang kita mau lihat nih kok, tadi kan kita sudah jawab pertanyaan mengenai sharing-sharing, mengenai apapun itu dari kehidupan Koko di Singapura, bekerja dan sebagainya. Mungkin kita mau bagi-bagi merchandise kok dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang menarik. Menurut Koko siapa nih? Kita mau bagi 2 merchandise untuk 2 orang yang beruntung. Oke. Siapa? Saya yang pilih. Siapa kok? Saya yang pilih ya. Oh iya, Koko yang pilih aja kok. Oke, saya pilih Nugi 79. Aduh, selamat. Kemudian satu lagi ini Nasir Dabe. Oke. Ya. 2 aja ya. Halo teman-teman yang menang merchandise pada sore hari ini, mana nih kalian? Ya. Saya boleh Selamat pilih keluarga saya sendiri nggak? Oh, Nugi 97. Selamat ya Nugi dapat merchandise. Lalu ada siapa? Siapa tadi kok? Yang kedua? Nugi Nasir Dabe. Oh, Nasir Dabe ya. Oke. Koko, sekarang kita bakal milih satu orang terbaik yang bakal dapat virtual e-wallet. Aduh, siapa nih? Cuma satu ya? Satu aja kok, jangan banyak-banyak. Oke. Keluarga sendiri nggak boleh ya? Waduh. Tergantung kok. Oh gitu. Kok pertanyaannya terbaik nggak? Bisa gitu. Disuap istilahnya. Ya, Alba Tawiarif. I think his name Alba. is Arif. Ya, Alba Arif. Ya. Halo Alba Arif. Mana nih Alba Arif? Aduh, selamat nih buat teman-teman. Ada Nugi tadi 97, Nasir Dabi, baru ada Alba Tawiarif. Aduh, ya, selamat nih buat teman-teman. Oke, selamat ya buat kalian.
yang dapat merchandise dan OVO nanti bakal dikontak di MC-nya kita. Oke kok, menutup sharing kita pada sore hari ini, mungkin closing statement dari Koko nih. Apa nih kok buat kita yang masih muda? Okay, yeah, sure. I think yeah, just a few things. Yang pertama, I think since we are young, I think we have to be more confident. I mean, you can practice by maybe like just have conversations more with people, in real people ya. I mean, instead of like virtual. I think that will help. Karena menurut saya ya again what I said in these sessions that we have a very a good quality and there's a lot being an Indonesians. That's one. Dan juga yang kedua adalah untuk menjadi istilahnya selagi masih muda, bukan berarti kita juga it's time for having fun, but we have to think as someone who have been mature and more experienced. Ya. Yes. Dan pastinya harus tetap belajar dengan orang yang sudah lebih experienced. Yes, benar sekali nih teman-teman. Jangan kalian berpikir, waduh, kalau saya muda, sesuka saya saja. Nah, kita bisa belajar banyak nih dari mungkin kepala kantornya kita, temannya kita yang itu. Kan banyak pengalaman juga, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan ya kok. Ya, benar-benar. Iya. Pada sore hari ini juga kita semua dapat banyak pembelajaran nih dari Coach Steven. Kita kan, waduh, kepo banget kuliah atau bekerja di luar negeri. Tetapi ternyata sharing dari Koko itu sangat memotivasi kita semua. Mantap sih Koko. Thank you so much Koko. Thank you Aib dan semuanya. Iya, keren banget. Yang aku dapat dari Koko poinnya itu negative thinking will never give you positive life, guys. Oke, jangan selalu negatif nih. Bayangin aja teman-teman. Coach Steven dari kota yang kecil di daerah, dia bisa berada pada posisi yang sekarang dengan jabatan yang sangat luar biasa, teman-teman. Itu jadi kesempatan kalian itu masih banyak. Kalian melakukan yang terbaik, berusaha. Oke, mungkin kalau sekarang belum waktunya kalian, mungkin besok atau nanti. Siapa yang tahu kan teman-teman? Oke, thank you so much Ko. Thank you Aib dan semuanya. Ya, sampai jumpa ya di cerita kita lagi Ko. Oke, cerita CSG pada lain kali. Oke, bye Ko. Bye semuanya. Stay safe everyone. Yes. Stay safe. Stay safe semuanya. Sampai jumpa teman-teman yang lain juga. Sukses. Iya, thank you ya Albert, ya Arif. Iya, ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa Ko. Semoga hujannya, cuacanya cerah lagi ya Ko. Ya. Ya. Bye.